Sudah mulai terasa alunan semesta dan bangsa Latimojongku, aku pun tiba di Makassar. Lalu membawa kabur seorang kembang gua bernama Syamsidar. Tidak apa kan? Lalu dia pun mengajakku untuk mencicipi secuil Makassar dengan teman bus. Melewati sungai, laut, pantai Losari, Galesong, dan banyak pemberhentian yang kemudian hanya tersimpan di alam bawah sadar. Intinya, aku akan kembali. Teman bus, moda transportasi kesenangannya Idar ini lebih dari unik. Set, peranti digital menghandle semuanya. Barcode dan gratis dan dingin. Makassarku gerah, namun hembusan tawa sekitar membuat sejuk dari ubun-ubun hingga sanubari. Amboy. Oh, interupsi. Agaknya ada yang kehilangan kesadaran, hingga sisa-sisa material bertebaran sana-sini. Di Bandung, perkara begini bisa didatangi oleh Kang Asoy ke depan rumah untuk diangkut sampahnya. Di sini, selain meratapi, kita bisa apa? Tapi untuk di dalam, teman bus tetap favorit. Rute yang jelas dipadukan dengan sentuhan AC yang sejuk dengan baluran kehigienisan dan kebersihan bus ini membangkitkan gairah transportasi publik. Pastinya banyak yang terbantu. Ibu dari Galesong berbondong ke pusat perbelanjaan modern Makassar dengan celana potong. Tidak apa tak belanja, asal anak dapat bermanja. Segelintir entitas merasakan sentuhan keringat mereka yang dikembalikan pajak dalam bentuk layanan sepadan. Rute terakhir dari bus ini adalah di Galesong. Entah kenapa Galesong ini adalah definisi dari ramai tapi sepi. Banyak yang ditinggalkan dan meninggalkan di sini. Mungkin tempat pelelangan ikan, rumah militer, dan lainnya sudah cocok untuk dimasukkan ke dalam museum, sepi tidak beroperasi. Apa yang terjadi? Banyak pinjam balok. Makan rambutan, guys. Lalu balik kanan ke persinggahan dan makan rambutan. Persiapan pendakian hanyalah alasan. Tentu saja Rizka, Idar, Rian, dan segala macam insan baik ini melempar 1-2 macam candaan. Tersumpal angan dengan makanan sempoyongan. Bercandaan, ayunan menjadi wahana sambil mendengarkan sambutan dari ibu negara yang tidak patut dilewatkan. Perizinan, palak kanan. Kadang di jalan lagi-lagi menemukan bayi tergeletak. Tidak ada bedanya di telinga antara panggilan kepada orang lewat dengan panggilan kepada ibunya. Layaknya domestikasi pasti ada konsekuensi. Masalahnya, siapa yang sudi menerima? Seperti menyumpal mulutmu dengan kain,
Begitu sleeping bag, tenda, flysheet dijejalkan ke dalam carrier. Apa mungkin kebahagiaan diciptakan dengan keseimbangan? Seperti keindahan pelangi yang diberi bersanding dengan sisa para manusia durjana. Pergi, lampa. Apa? Lampa kalau pergi. Oh, lampa. Dan mungkin sedikit kebosanan memangkas 1/3 waktu dari Makassar ke Takalar. Luruskan kaki sejenak untuk perizinan berikutnya. Renjana selalu menjadikan perjalanan berwarna. Bagaimana tidak, dua sejoli ini terus menebarkan keromantisan di setiap kesempatan. Jalan rusak serasa waterpark, jembatan gantung serasa aji mumpung. Mungkin suasana sepi dimaknai dengan kesempatan mengutarakan hati-hati dir. Dan tibalah di peristirahatan berikutnya. Lalu disuguhkan suguhan yang bikin perut keroncongan. Mari. Setelah mengantongi perizinan dari sang pace-mace negara, muncul keriuhan baru. Packing seperti lomba kayaking, kilat namun mengalir, memisahkan bawaan yang tidak perlu secara terperinci dan sebaliknya. Yang terpenting adalah meminimalisasi potensi sampah yang membuat hutan meronta. Berbanyak wadah-wadah berulang pakai seperti nesting, toples, dan sepersepupuannya, berbekalan sayur buah, mengurangi kemasan, dan tentunya tempat air isi ulang. Dan akhirnya baru berangkat. Rencana awal selepas Isya menjadi kelepasan. Sekitar tadi jam 12 malam lebih baru beranjak. Gelap seperti tingkahmu, dingin seperti masa depanmu. Semoga doa dan keterlambatan penjelajah jauh dari nestapa. Perjalanan panjang pun dimulai dari Makassar ke Karangan base camp Gunung Latimojong, ditempuh sekitar 8-9 jaman. Untung Gelora Rizka sang kembang goa kembali mendobrak kepesimisan perjalanan. Ban motor bocor, di pagi buta bertemu dengan si amatir perbengkelan. Masalah perban bocoran sudah terlewat. Hidrokarbon perantai lurus acap kali memulihkan dahaga mesin. Dibanderol dengan 27 ribuan untuk kembali terisi penuh. Mari selidiki semangat adik-adik perkasa ini. 278 km lebih dari cukup untuk mengenal isi hati. Mari. Apa nikmatnya perjalanan tanpa persinggahan, menjunjung tinggi silaturahmi, silatur pangkep, silatur baru. Rasanya tiap rumah selalu khas. Kali ini dengan kelor dan sambalnya. Walaupun sedang membentuk pola makan yang tidak populer, yaitu dengan mengganti nasi dengan karbohidrat kompleks lain, sumber daya lokal yang raw atau liar, pernabatian, setidaknya penjelasan demi penjelasan bisa menjadi pencerahan. Oh, ngomong-ngomong, tetap menggoda. Mari telusuri perjalanan panjang lokal mengguluti pangan ini. Perkara panjang, perlu bijak menengadah. Dan melewati monumen Eyang Habibie dan Ainun di kota Parepare.
Mari haturkan doa agar asmara adik-adik ini selalu bahagia dan direstui Sang Kuasa. Lanskap Sulawesi Selatan merupakan bauran lautan dan pegunungan. Jika diibaratkan martabak, ini paket lengkap dan spesial. Sepertinya cocok untuk yang putus asa. Tinggal lompat dari ketinggian hingga terjun ke laut dalam. Niscaya armada penyelamatan kelimpungan. Amboy. Lalu singgah di rumah kawan di Enrekang untuk menikmati suguhan buka puasa. Suguhan demi suguhan membuat perjalanan panjang serasa tetap panjang, namun lebih bergairah. Terima kasih kawan-kawan. Tentunya istirahat dan buang hajat tak lengkap tanpa catat mencatat. Kali ini briefing jalur tetap menjadi obrolan hangat. Adik-adik perkasa ini tak jumawa, walau sudah sering melintasi puncak yang sama. Bentuk lain dari kebijaksanaan. Sebenarnya sempat terlintas di pikiran untuk lewat jalur merah atau angin-angin. Namun karena beberapa hal sepertinya tetap via karangan. Halo guys. Ini yang punya HP lagi tidur guys. Sepertinya adik-adik perkasa ini sedang unjuk gigi. Biarkan, karena sebentar lagi mereka yang kelelahan. Setiap kelana justru membawa kita pada masa lalu. Terlebih saat melihat bintang dari ketinggian. Cahaya bintang yang kita lihat adalah muslihat, karena jarak tempuh cahaya sangat amat jauh, bisa ribuan tahun cahaya. Sehingga bintang yang kita lihat kini bisa jadi telah mati. Jadi masih mau melepas genggaman padanya yang muncul di masa kini. Cocok loh. Dahulu yang tidak dulu-dulu amat, sebenarnya ada angkutan dari Baraka ke Basecamp Karangan ditempuh dengan truk. Namun sekarang truk-truk sudah dijual karena terbalik modal katanya. Mungkin tidak semua, namun satu individu mengaku rindu. Orang 115 PP sebetulnya dia. Sampai sekarang atau ini pindah tapi sekarang. Ada 1 tahun saya jual. Desa Baraka adalah persinggahan terakhir sebelum kelimpungan untuk cek kembali perbekalan karena ada pasar harian tersohor dambaan penjelajah di sini. Perlu dicatat, ternyata hari bukanya hanya hari Kamis dan hari Minggu. Dan saat ini kami tidak dapatkan apa-apa. Muasal dari mual bukan karena perjalanan, namun karena pembangunan jalan berkedok penghabisan anggaran.
Dengar-dengar dari tempo lalu hingga burung berenang, hal ini selalu dilakukan. Apa daya, kualitas bahan baku dipangkas pasti tak tahan lama. Semoga hanya buruk sangka. Atas nama semua peluh yang berguguran, akhirnya tiba di base camp Karangan tanpa kekurangan, hanya sedikit keroncongan. Total perjalanan dari Makassar menggunakan motor adalah hampir 2 hari, tentunya dengan meniti strategi silaturahmi alias singgah sana-sini. Untuk registrasi sangat rendah hati. Untuk warga Sulawesi dikenakan biaya 10.000 per kepala, untuk luar Sulawesi 20.000 per kepala, dan wajib menyertakan bukti minimal vaksin. Kalau keluar apa, akan kita hubungi di sini tuh. Setidaknya tidak menjajakan diri. Usia dini rentan dan kebal akan kemunafikan. Religiosa atau nama bekennya adalah Kalpataru menyelamatkan mereka dari haru. Setidaknya untuk saat ini. Katanya untuk hiasan hanya ada di pos 4 dan untuk obat tetes mata, terkandung toksin dan seterusnya. Ada sedikit yang disayangkan, masih ada segelintir yang membuang serta merta sisa sampah mereka ke tebing yang indah. Seperti kita saat disuruh mama menyeka lantai diselip-selipkan di bawah kasur. Religiosaku memberikan asa, kita memberinya luka, keparat. Menghirup nuansa Karangan seperti si renta dengan pil penenang. Sebagian sedang packing ulang, sebagian menjadi pembangkang, dan sebagiannya lagi tidur siang. Mari sembari mengisi energi jiwa yang letih. Tentang anjing dan tentang perjagungan dan perbawangan yang dikeringkan di atap rumah. Untung tidak digantung seperti cinta tak berujung. Terlihat gradasi hutan produksi, hutan sekunder lalu primer dimanfaatkan sepatutnya. Hampir terlewat cerita rumah panggung yang menjadi tulang punggung berlindung masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Tidak lupa juga anjing penghuni yang entah kenapa selalu ada. Konon bangsa muslim bukan suatu sunnah muakkad untuk bukan hal itu. Ciri khas. Seperti menggugurkan kesedihan, Latimojongku meluruhkan sendu dan menyambut dengan hujan hampir seharian. Karena sudah piawai menunggu seseorang, jadinya sok-sokan untuk menunggu hujan reda. Berakhir nihil, baru berangkat sore hari dari base camp sekitar jam 4 atau setengah 5-an sore. Rinai hujan basahi aku, hei tidak usah nyanyi. Suara parau karena dari tadi terbahak menertawakan diri sendiri yang teguh pergi. Jika candaan demi candaan dihaturkan, niscaya perjalanan jadi tidak terasa kan? Karena tawa menimbulkan lupa. Kita saku di mana ya? Lupa. Tatkala bentang alam seakan menentang, ada baiknya berkiprah di persinggahan. Lanskap naik turun khas bukit lembah adalah warna dari pos 1. Latimojongku belum menampakkan diri, masih memantau seberapa sungguhnya pengorbanan yang diberi. Bukit demi bukit seakan menjadi palang panjang bala tentara penjaga sang perkasa.
Suguhan tipe hutan Montana layaknya para tamu lebaran yang ingin minum sirup, basah, dingin, dan segar. Walaupun lumut belum menampakkan keimutannya, namun sudah cukup jelas jalur Latimojongku akan dipenuhi olehnya. Tampak dari kejauhan mungkin seperti Quercus dan palem-paleman lain. Entahlah, mari kembali mengisi energi dengan komedi bersama adik-adik perkasa ini. Let me in, let me hold my through, let's go straight to you. Ada yang konten yang cewek yang menyanyi, apalagi yang rap. Mati Pak. Jikalau cahaya dapat ditunggangi, akan kubawakan kau nuansa ini bersama hiruk pikuk bulir air. Kau suka sungai dan memancing dan camping dan andai. Petani kopi ternyata merajai lahan ini. Jenis Jatimor membentuk permadani bolong-bolong karena mungkin masih awal masa tanam. Satu dua suara skandentia terpantau di telinga, mungkin sedang bergerilya mencari makan.